Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama Mega Cynthia Sitawuwur dengan nomor taruna 220110117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai judul pelatihan saya yaitu Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Perilaku Pengemudi menggunakan metode Driving Behavior Questionnaire. Yang melatar belakangi pada judul penelitian saya yaitu terdapat 5 poin, di mana yang pertama limbah B2 itu sendiri. Kita tahu bahwa limbah B2 itu menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan manusia, keselamatan jiwa, kerusakan harta benda, serta pencemaran lingkungan. Selain itu, pada poin kedua juga membahas mengenai pengangkutan barang berbahaya, di mana sifat-sifat yang dimiliki oleh limbah B2 ini tidak terkendali, sehingga barang-barang tersebut perlu dikemas dengan benar, ditangani dengan hati-hati serta memastikan barang tiba dengan selamat sampai di tujuan. Pada pengangkutan barang berbahaya tentunya tidak terlepas dari peran pengemudi, di mana harus memiliki SDM yang paham dan terlatih mengenai jenis barang berbahaya, cara penanganan, dan cara pengangkutan. Adapun permasalahan yang timbul dari perilaku pengemudi itu sendiri yang dapat menjadi faktor utama terjadinya resiko kecelakaan yang tinggi pada pengangkutan barang berbahaya. Salah satunya seperti pelanggaran batas kecepatan ataupun ketidakstabilan dalam pengendalian kendaraan. Dari keempat poin tersebut memiliki strategi dalam mengatasi masalah tersebut. Diperlukan inovasi dalam sistem penilaian perilaku pengemudi yang sederhana yang dapat digunakan setiap waktu tanpa terikat pada jadwal pelatihan. Adapun rumusan saya yang pertama yaitu bagaimana rancang membangun aplikasi penilaian perilaku pengemudi menggunakan metode Driving Behavior Questionnaire di PT2 Ekosistem Indonesia. Yang kedua, bagaimana analisis perilaku pengemudi angkutan barang berbahaya pada PT2 Ekosistem Indonesia dengan menggunakan aplikasi penilaian perilaku pengemudi angkutan B2. Dalam hal ini untuk dalam menjawab rumusan masalah, saya memiliki tujuan penelitian yang pertama, merancang bangun aplikasi berbasis website untuk menilai perilaku pengemudi secara digital di PT2 Ekosistem Indonesia sehingga dapat mempermudah pemantauan, pengukuran, dan penilaian perilaku pengemudi. Yang kedua, menganalisis perilaku pengemudi yang dapat diukur dan dinilai melalui metode Driving Behavior Questionnaire dengan memanfaatkan aplikasi penilaian perilaku pengemudi angkutan B2 yang akan dikembangkan sehingga dapat memberikan gambaran akurat tentang aspek-aspek perilaku yang berisiko maupun yang sudah baik. Analisis perilaku pengemudi sangat penting dilakukan karena menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan mengetahui faktor-faktor perilaku pengemudi. Lokasi saya, lokasi penelitian saya yaitu di PT2 Ekosistem Indonesia dengan jumlah populasi 43 orang pengemudi yang bekerja di PT2 Ekosistem Indonesia dan menggunakan metode Driving Behavior Questionnaire dengan total pertanyaan, yaitu ada 18 butir pertanyaan dengan skala Likert pengukuran 4 poin. Adapun pengumpulan data yang dapat saya lakukan, yaitu pertama data primer, di mana uh, analisis perilaku pengemudi ini yang akan dilakukan melalui aplikasi yang akan saya buat, dan yang kedua data sekunder di mana data kendaraan serta data pengemudi ini merupakan data yang berasal dari sumber data yang terdapat pada file ataupun soft file ataupun dokumen yang didapatkan dari PT2 Ekosistem Indonesia. Metode pengumpulan data ini memiliki dua, yaitu yang pertama kuesioner tentunya yang terdiri dari 18 butir pertanyaan yang mengukur 4 kategori, yaitu pelanggaran agresif, pelanggaran biasa, kesalahan, dan kelalaian. Serta kuesioner ini akan diisi oleh populasi 43 orang pengemudi, di mana ada dokumentasi juga. Di sini, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber penelitian berupa file atau soft file dan dokumen.
berisi data armada dan driver yang ditugaskan mengendarai kendaraan tersebut. Masuk pada rancang bangun di mana ada perancangan sistem. Di sini memiliki use case diagram yang akan nantinya si admin dan si pengemudi ini memiliki tugas yang berbeda. Di mana si admin ini dapat mengolah armada, kategori, soal, dan akun serta dashboard. Lalu pengemudi ini akan mengakses isi kuesioner, lihat history, dan rating aplikasi. Kemudian pada rancang bangun perancangan sistem, di mana ada activity diagram bagi si admin, di mana admin ini dapat login dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah tervalidasi, kemudian akan masuk pada halaman dashboard, dan akan muncul armada, kategori, soal, dan akun. Pada bagian armada ini, admin akan bisa mengelola data armada. Dapat menghapus data armada tersebut juga pada bagian kategori, soal, dan akun. Si admin ini akan bisa mengedit data kategori, kelola pertanyaan, buat akun, edit pertanyaan, bahkan mengedit akun. Pada bagian activity diagram bagi si pengemudi dapat login terlebih dahulu. Setelah tervalidasi, maka si pengemudi akan langsung masuk ke dalam halaman dashboard yang berisi kuis dan riwayat dari pengisian jawaban atau kuis tersebut. Di mana kuis itu ada informasi aplikasi, data diri, dan mulai kuis. Kalau riwayat akan menampilkan hasil dari jawaban tersebut. Kemudian pada rancang bangun di bagian perancangan sistem juga masih terdapat kelas diagram di mana 7 tabel database yang berisi profil, create user session, rating, answer, questionnaire, dan kategori yang saling berelasi membentuk sistem terintegrasi. Di mana dari 77 poin ini yang pada gambar di sebelah kanan saya ini adalah saling berketerkaitan satu dengan yang lainnya. Pada bagian rancang bangun untuk poin tampilan di mana bagian kiri saya terdapat informasi mengenai platform aplikasi tersebut dan bagian kanan saya terdapat login. Nanti si pengemudi akan memasukkan email serta password yang telah dibuat. Kemudian akan memencet tombol masuk dan akan masuk pada panduan pengisian kuesioner. Setelah itu akan memencet tombol kuesioner, mulai kuesioner dan akan diarahkan untuk mengisi data diri, yaitu armada, umur, serta pengalaman mengemudi. Setelah memencet tombol mulai kuis, itu akan langsung muncul soal dari 18 butir pertanyaan tersebut, dan setelah disubmit akan langsung diarahkan ke bagian riwayat kuis. Berikut ini riwayat kuis yang akan ditampilkan nantinya. Dan pada aplikasi tersebut sebelum disebarluaskan memiliki ataupun harus melewati tahap pengujian, di mana tahap pengujian login admin, input dan validasi data pengemudi, input kuesioner, debit ke sistem, rekap dan ekspor nilai, kelola akun pengguna, rating dan submit kuesioner, lihat hasil dan penilaian driver telah lulus uji. Selain itu, pengujian juga dilakukan kepada si pengemudi, baik akses panduan dan informasi umum, login pengemudi, isi kuesioner DPQ, memperbaiki jawaban sebelum submit, notifikasi sukses submit kuesioner, rating aplikasi, dan melihat hasil penilaian pribadi. Pada sistem aplikasi juga dilakukan sistem usability scale, di mana mendapatkan nilai 87,65 yang mendapatkan kategori accept, dan pada soal-soal 18 butir pertanyaan tersebut dilakukan uji validitas, yang dimana hasilnya mendapatkan converge alpha sebesar 0,747. Dari hasil penelitian tersebut, maka pada bagian kategori agresif memiliki kategori rendah. Alasannya yaitu pengawasan supervisor, validasi CCTV, pengalaman
1 sampai 22 tahun serta kompetensi khusus B2. Pada bagian kategori pelanggaran biasa juga terdapat kategori rendah, yaitu dikarenakan regulasi batas kecepatannya memenuhi 60 km per jam yang ditaati, muatan limbah berbahaya menurut kehati-hatian penuh dalam setiap tindakan di jalan dan pengalaman yang bertahun-tahun membuat pengemudi lebih sadar risiko dan mampu menahan diri. Pada aspek kelalaian juga terdapat kategori rendah, di mana pengetahuan dan keterampilan khusus pengalaman pengemudi 1 sampai 22 tahun meningkatkan kemampuan membaca situasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Sertifikat pelatihan yang resmi yang wajib dimiliki oleh setiap driver. Dan bagi aspek kesalahan, terdapat kategori rendah, di mana pemeriksaan kesiapan kendaraan secara menyeluruh sebelum beroperasi dan kemampuan psikologi yang tinggi. Total keseluruhan kategori ini yaitu agresif sedang, biasa rendah, kesalahan rendah, dan kelalaian rendah. Saran bagi pengembangan aplikasi tersebut, yaitu yang pertama, fitur tren perilaku periodik, bisa ditambahkan analisis tren perilaku pengemudi berdasarkan periode waktu agar perusahaan dapat memantau perubahan perilaku secara berkala setelah pelatihan. Yang kedua, rekomendasi pelatihan otomatis dikembangkan fitur rekomendasi pelatihan berbasis hasil skor per kategori perilaku setiap pengemudi secara otomatis. Yang kedua, integrasi data tambahan di mana adanya riwayat pelatihan, jadwal kerja, dan data pemantauan tambahan untuk analisis perilaku yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir adalah perluasan responden pengujian dengan jumlah responden lebih besar atau pada perusahaan yang lebih yang demi meningkatkan generalisasi yang lebih luas. Demikian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.